Bantulah gue bang, cuma nemenin doang kok. Gak mungkin kan gue sendirian. Nggak gitu Nup, gue nggak sanggup pas semua orang matanya merhatiin kita semua. Kan yang mau dipotong itu gue bang, masa abangnya yang malu? Soalnya punya lo itu satu spesies sama kita, cuma kelasnya aja yang beda. Sama genusnya juga beda cuy. Nah, Coba lu minta tolong ke Mang Sodin sama Mang Likin. Siapa tahu mereka mau nemenin. oh iya juga ya cuy, kok gue nggak kepikiran? Emangnya mereka mau bang? Biar gue yang bilangin ke mereka, lu terima beres aja. Oke lah kalau gitu. Cuma Mang Sodin sama Malikin ada nggak di rumah ya? Paling di warung Mang Kalong. Benar juga cuy. Ayolah kita ke sana. Lu ikut nggak cuy? Kalian berdua aja deh. Gue ada urusan. Woi Wak, mau kemana? Daftarin anak buat sunat masal besok Wak. Mantap tuh Wak. Lanjut. Lo nggak daftar sunat masal juga, Wak? Kampret lo, Wak. Kalau gue bukan sunat lagi namanya, Wak. Jadi, dipenggal. Oh iya juga ya, Wak. Jadi makin tumpul ya kan? Udah kayak kaleng sarden malahan. Pagi Mang. Pagi. Kemana cuy? Emang sengaja nyari Mang Sodin sama Mang Likin. Tumben. Ada apa emangnya cuy? Hah? Kenapa emangnya, Wak? Lo bakalan kaget Wak. Ini bakalan jadi sejarah di kampung kita. Bikin penasaran aja lo, Wak. Buruan. Ini Wak si Anu. Minta tolong kita besok nemenin dia buat ikut sunat masal. Hah? Gue jadi keinget ini, Wak. Gue pernah tuh motong ayam yang umurnya udah tuaan gitu, Wak. Terus, Wak, jadi pas pisau udah di lehernya si ayam nih. Ngek, 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 ngek. Kulitnya ngikut, Wak. Tinggal kenyang sedap gitu ya enggak Wak? Sekarang lu tahu kan alasan gue nggak mau nemenin lu. Lagian lu juga nu. Bukannya dari dulu si Panju lu potong. Sampai sekarang masih aja lu pakein bedong. Siapa nih yang masih pakai bedong? Pak Ustadz. Si Anu, Pak Ustadz. Rencananya besok mau ikut sunat masal. Bener itu nu. Iya Pak Ustadz, jadi malu gue. Lu, kok malu? Kewajiban seorang laki-laki muslim salah satunya ya dihitan, atau biasa kita sebut disunat. Jangan sampai cuma gara-gara usia sudah lewat dewasa menjadi penghalang kita melaksanakan kewajiban. Cuma kalau emang beneran lu mau dihitan, paling tidak ilalangnya agak dirapikan, agar tidak merusak pemandangan. Bener itu Pak Ustadz. Kalau lu mau biar gue pinjam mesin rumput sekalian ke Haji Amir. Jadi besok rencananya siapa nih yang mau nemenin Anu? Rencananya sih minta tolong Mang Sodin sama Malikin Pak Ustadz. Ya udah, Mang Sodin sama Malikin temenin si Anu besok sampai selesai. Beres Pak Ustadz. Hei Jeng, tuh mereka bertiga salah masuk ruangan atau mau ikut disunat? Hah? Gak mungkin ikut disunat Jeng. Kalau umur segitu sih udah pakai egrek Jeng. Salah masuk ruangan kali. Jadi kita tinggal nunggu antrian panggilan aja nih. Pas nanti dokternya manggil, langsung aja lo masuk ke ruangan ini. Agak gugup gue Mang. Sakit nggak kira-kira Mang? Hah? Beneran mau disunat Jeng? Astaga, kayak mana bentuknya Jeng? Hus? Mana lah sakit. Ibarat lo jalan di pinggir jalan. Nah, kaki lo kesandung batu. Gitu doang. Terus lo jatuh. Dari belakang datang ojol nabrak. Hah? Mental lo sampai 3 meter ke tengah jalan. Di depan udah nunggu truk oleng remnya belum. Lo, Wak, bikin orang keder aja. Gak ada sampai segitu. Canda, Wak. Saudara Anu? Nah, lo dipanggil tuh. Beneran ini yang nyunat Wak? Kayaknya iya, Wak. Permisi, ada yang namanya Anu? Gue Anu dong. Kampret lo, Wak. Gue Anu. Ngaku-ngaku aja lo, Wak. Lu Sodin. Nah, lu Likin. Jangan percaya dong. Gue Anu dong. Sialan lo, Wak. Udah jelas-jelas gue Anu. Jangan percaya sama dia, dok. Dasar laki-laki. Relax aja ya, gak usah tegang. Bentar lagi dokternya datang kok. Hah? Jadi dokternya bukan? Saya suster. Kirain. Beruntung banget si Anu, Wak. Kampret kalau tahu kayak gini nyesel gue dari dulu udah dipotong. Sama, Wak. Mana nggak mungkin juga kalau sampai dipotong 2 kali. Kalau lo mau apa salahnya, Wak? Sialan lo, Wak. Selamat pagi. Pagi. Betul saudara yang mau? Ya betul dok. Oke, kita periksa dulu ya. Ngapain juga diperiksa dok? Bentuknya sama aja kok. Semeriwing dok. Permisi dok. Nanti aja ya sus, soalnya pasien ini agak lain. Oh, maaf dok. Nah, itu si Anu. Udah selesai kayaknya, Wak. Aduh, nyeri. Ayolah balik bang. Alah, sok-sokan nyeri. Padahal nagih, ya nggak Wak? Munafik lo. Kalau dokternya Bahenol kayak gitu, sampai seminggu gue nginep di sini, ya ayo. Siapa bilang yang tadi dokternya bang? Hah? Itu cuma suster. Jadi dokternya? Laki-laki. Lega rasanya, Wak. Oh, nggak jadi gue nyesel. Udahlah ngapain lama-lama di sini. Buruan kita cabut.
Aduh. Pelan-pelan aja dong, Mang. Nggak kuat nih. Ah, cemen lu, Nup. Bentar lagi nyampe warung Mang Kalong. Kita istirahat di situ. Istirahat di sini aja dulu, Mang. Udah nggak kuat. Perih. Jadi gimana, Wak? Lo duluan aja, Wak. Kalau ada Pak Kades, pinjam motornya dia. Bawa kemari. Berat banget cobaan lu timbang sunat doang. Loh, ini yang tadi kan? Suster. Aduh. Lo kenapa, Nup? Aduh, Bang, ketarik. Coba bilang, katanya yang ketarik. Ya, makin kuat dia, Mang. Kecabut ini. Perasaan tadi lo nggak gini. Aduh, Coba Bang. saya periksa bentar ya. Aduh. Ah! Loh, kemana tuh orang? Kampret, tadi katanya nunggu di sini. Mau kemana, Wak? Lu lihat Mang Dikna masih ada nggak di sini tadi? Oh, tadi mereka naik ambulan, Wak. Kayaknya ke puskesmas. Hah? Serius? Soalnya tadi gue lihat ada susternya juga ikut. Kenapa rupanya, Wak? Mana gue tahu, Wak. Gue lihatnya dari jauh. Ya udah, makasih, Wak. Kenapa sih si Anu? Nggak habis pikir gue. Perasaan gue dulu juga disunat. Nggak sampai gitu-gitu amat. Ya, sialan. Kenapa Pak Kades tadi nggak bilang kalau bensinnya tinggal dikit? Paling sengaja tuh diem-diem dari gue. Berharap ntar gue yang ngisi. Dapat bensin gratis ya kan? Emang lah. Woi, Wak. Lo tau dari mana gue di sini? Tadi gue udah bawa motor Pak Kades jam 10 berdua. Malah nggak ada. Untung aja tadi ada Bang Toha ngasih tahu kalau kalian kemari. Emang ada apa, Wak? Gue juga bingung, Wak. Tadi si Anu teriak-teriak, panjulnya sakit. Hah? Gimana dong? Nggak usah khawatir. Memang tadi ada sedikit pendarahan dikarenakan ada jahitan yang terlepas. Cuma sekarang sudah kita tangani kok. Sengsara, mah tuh cebong timonya di kata doang. Kalau boleh tahu, Dok, bisa sampai kejadian gitu emang kenapa, Dok? Jadi Anu bisa pulang hari ini, Dok? Bisa. Cuma biarkan Anumnya istirahat sebentar. Nanti biar diantar pulang pakai ambulan. Aduh. Apa kayak gini semua orang-orang yang udah ngerasain disunat? Jangan-jangan cuma gue doang. Bang Anu, main bola yuk. Kampret nih bocah ngeledek apa ngejek. Emang lo gak lihat gue lagi kayak gini? Justru karena abang lagi kayak gitu kita kira siap main bola, Bang. Maksud kalian, posisi Bang Anu udah pas buat mode kiper, Bang. Sialan kalian berani ngeledek gue. Kabur nggak? Ma, ada kiper kamu. Bocah sekarang udah nggak ada alak lagi sama orang tua. Kenapa lu, Nuk? Bang Sodin, Mang Likin, silakan duduk, Mang. Itu, Mang, bocah-bocah sini. Masa gue lagi kayak gini mau diajak main bola? Apa salahnya, Nuk? Kan lu bisa jadi kiper. Nggak bocah, nggak tua. Kelakuannya sama. Lo, Wak. Demen banget godain si Anu. Lucu soalnya, Wak. Kondisi lu gimana sekarang? Udah mendingan, Mang. Cuma kalau banyak gerak, agak nyeri. Sebenarnya sampai sekarang gue masih penasaran nih. Lo kemarin emangnya kenapa sih? Sampai Assalamualaikum, Mang Sodin. Waalaikumsalam. Kayak buru-buru amat, Pak Kades. Pemimpin besar mau kamu kita. Loh, gimana Mang Sodin? Saya kemari sengaja mencari Mang Sodin. Soalnya mau menanyakan perihal motor saya yang kemarin Mang Sodin pinjam. Apakah urusannya udah beres? Astagfirullahaladzim. Kenapa, Wak? Motor Pak Kades tinggal di puskesmas, Wak? Elah dalah. Gimana toh Mang Sodin? Kok bisa sampai ditinggal? Lo gimana sih, Wak? Jangan sampai lo beli nggak sanggup, ganti malah sanggup. Lupa gue, Wak. Lagian lo juga kemarin ngajak ikut ambulan waktu nganter si Anu pulang. Malah gue yang lo salahin. Emang siapa lagi mau gue salahin? No, si Anu. Lah kok malah ke gue? Udah. Gak usah saling menyalahkan. Biar saya saja yang jemput motornya di puskesmas. Kebetulan saya emang ada urusan ke sana. Biar ntar saya tak naik ojek aja. Sifat seorang pemimpin sejati akan selalu pasang badan buat meringankan beban rakyat agar tidak tambah melarat, Wak. Nah, sifat itu sekarang ada dalam jiwa Pak Baskoro. Selaku kadis kita, Wak. Udah. Makasih banyak buat Mang Sodin. Saya nggak mau kecolongan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah nggak mempan lagi kayaknya, Wak. Ayo ambil kalau bisa. Ya, kacang lo. Kejar sini. Payah. Jadi balik lagi nih ke cerita penasaran gue yang tadi. Kemarin itu yang buat lu teriak-teriak panju lu itu sakit. Kenapa emangnya, Nup? Gini, Bang. Selamat pagi. Pagi. Ada apa, Bu Sobri?
Kayaknya ada berita penting nih. Sangat penting malahan Pak Kades. Monggo, disampaikan. Kemarin Mang Sodin ngutang bensin ke sini. Katanya Pak Kades yang bayar. Hah? Ini beneran toh? Iya bener toh. Wah, kalau emang takdirnya kecolongan, ya tetap wae kecolongan. Gimana Bang Anup? Udah baikan? Udah mendingan, suster. Syukurlah. Dokter tadi nyuruh saya kemari buat memberikan obat tambahan agar Bang Anup cepat sembuh. Jadi ngerepotin suster aja gue. Enggak kok. Tapi kok muka Bang Anup kayak pucet gitu? Lagi sakit? Enggak, sus. Gue sehat kok, sumpah. Bener nggak apa-apa. Biar sekalian saya periksa. Bener, sus. Nggak apa-apa. Aduh, sus, perut gue sakit, sus. Alah, acting aja lo, Wak. Nggak usah dengerin dia, sus. Paling kebelet boker. No, pinjam WC-nya si Anup. Habisin semua situ. Namanya juga usaha, Wak. Aduh, kepala gue pusing, sus. Kampret. Tangkap ini, cuy. Maaf, Bu Suster. Nggak sengaja. Gak apa-apa kok. Lain kali mainnya hati-hati ya. Iya, Bu Suster. Tangkap bolanya. Jam berapa sekarang, Wak? Wak, kayaknya tiap menit nanyain jam. Udah, jawab aja apa sih, Wak? Penasaran nih. Jam 9:30, Wak. Pas. Iya, pas. Kampret. Berarti dari pertama gue nanya, sampai sekarang gue nanya lagi. Baru lewat 5 menit doang. Udah 5 kali pun lu nanya, Wak. Perasaan puasa tahun ini waktu berjalan lambat, Wak. Puasa kalau betul-betul nungguin berbuka, waktu emang jadi lambat, Wak. Mending lu perbanyak zikir. Mudah-mudahan waktu jadi nggak kerasa. Gaya lo udah kayak Pak Ustadz aja, Wak. Emang dari tadi lu zikir? Inti kadang-kadang, Wak. Susah lah gue mau jawab pertanyaan lo, Wak. Ile gaya lo, Wak. Jadi beneran dari tadi lu zikir? Aduh, gimana ya, Wak? Gue takut tadi kira ria. Berkurang pula pahala gue ya kan. Makanya gue malas jawab pertanyaan yang menyangkut amal ibadah pribadi gue. Ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Kampret lo, Wak. Sok-sokan takut dianggap ria. Padahal maksud omongan lo barusan itu sama aja lu sembunyi buat pamer. Loh, masa iya, Wak? Jadi sekarang jam berapa, Wak? 9.31, Wak. Kampret, jadi kita ngobrol-ngobrol tadi cuma lewat semenit doang. Jadi, puasa tahun ini waktu kayaknya berjalan lambat, Wak. Otak lo itu yang mikirnya lambat. Kalau gue balik dulu, mending gue tiduran di rumah. Mang Likin deh dulu kalau puasa emang kayak gitu, Wak. Nggak pernah berubah, suka emosian. Padahal puasa nggak boleh emosi, ya nggak, Wak? Oke lah, Wak, gue balik juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak pulang, Bu. Bu. Oh, Bu. Kok sepi? Bu. Nggak ada. Bu. Dicariin kemana-mana rupanya molor. Kalau sepi kayak gini apa nggak tambah kerasa puasa nih hari? Mending gue tadi di warung Mang Kalong sampai sore. Loh, ini kan tahu goreng sahur tadi. Sialan. Kok bisa-bisanya masih gue sisain? Nyesel. Coba aja sahur tadi gue habisin. Pasti kalau sekarang jumpa sama nih barang, nggak bakalan tergiur. Lo cuma tahu goreng doang kok. Kampret. Loh Pak, puasa Pak. Astagfirullahaladzim, Bu. Kok malah diingetin? Maksud Bapak? Harusnya nih ya, Bu. Pas nih barang masuk ke mulut Bapak, jangan dulu Ibu ingetin. Jangan dulu ya Pak. Jangan dulu. Tunggu pas Bapak kunyah, terus Bapak telan. Baru diingetin ya Pak? Belum. Habis nelen, tenggorokan jadi seret, Bu. Tunggu Bapak minum. Oh, habis minum baru diingetin gitu Pak? Masih belum, Bu. Masih belum juga Pak. Masih belum. Ibu tungguin dulu kira-kira Bapak mau nambah lagi atau enggak. Kalau dirasa gerak-gerik Bapak kayaknya udah nggak mau nambah, baru Ibu bilang, astaga Pak, puasa. Betul. Assalamualaikum, Mang Sodin. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Gimana hari ini, Mang Sodin? Masih kuat sampai maghrib? Harus kuat dong, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oh iya, Pak Ustadz. Gue pernah dengar pertanyaan kayak gini nih. Kalau lagi puasa pas mandi, nggak sengaja gayungnya ketelen. Kira-kira batal nggak, Pak Ustadz? Lagi puasa. Mandi. Nggak sengaja gayungnya ketelen. Nggak sengaja gayungnya ketelen. Puasanya batal dong. Loh, batal, Pak Ustadz. Tapi kan nggak sengaja. Nggak batal kalau klosetnya juga ikutan ditelan. Jadi pas gayungnya ketelan, batal. Kalau sayang sama puasanya, harus timpa sama klosetnya sekalian. Harus sekalian sama klosetnya. Lebih afdol lagi kalau safety tanknya juga ikutan masuk. Lebih afdol lagi, Pak Ustadz. Lebih afdol. Tapi ingat, safety tanknya harus dikunyah dulu baru ditelan. Supaya timbul rasa syukur atas berkah yang kita terima. Berkah apaan, Pak Ustadz? Berkahnya dikarenakan kita masih hidup ketika diberi kelebihan spesial di antara makhluk hidup yang lain. Spesialnya apa? Spesial secara kejiwaan. Ada-ada aja, Pak Ustadz. Rencananya Mang Sodin mau kemana nih? Ke rumah Mang Sodin, Bu. Suntuk Bapak kayak gini terus. Emangnya kalau Bapak ke rumah Mang Sodin nggak suntuk apa?
Kan paling cuma ngobrol-ngobrol doang. Habis itu mulai bosan, terus balik. Ntar malah tambah lapar loh, Pak. Betul juga Pak Ustadz. Jadi bagusnya gue gimana nih? Daripada nanti Mang Sodin malah terperangkap oleh dosa gibah, mending Mang Sodin tidur. Karena pada dasarnya, tidurnya orang berpuasa jauh lebih baik daripada sibuk menggibah. Gitu ya, Bu? Ya emang gitu. Pak Ustadz Eko yang ngomong. Oke lah kalau gitu, Bu. Berarti Bapak tidur nih. Ya terserah Bapak. Daripada tambah lapar. Emang ada Pak Ustadz orang bisa tidur nyenyak kalau perut kosong? Makanya Mang Sodin niatkan tidurnya untuk menjaga kesehatan tubuh. Jangan sampai mentang-mentang puasa jadinya malah bermalas-malasan. Dari pagi sampai maghrib asik tidur saja. Takut pahala puasanya malah berkurang. Kan sayang jadinya. Ya udah Bapak tidur aja kalau gitu, Bu. Kalau Bapak tidur, Ibu ngapain? Bu. Bangun, Bu. Bu, Apa sih, Pak? udah maghrib. Waktunya buka. Hah? Ya udah buruan, Pak. Ngapain masih di situ? Astaga, Pak. Ibu ketiduran. Lupa masa buat buka puasa. Astaga, Bu. Lagian apa juga Ibu tadi ikut tidur? Gara-gara ketiduran. Jadinya buka puasa cuma air putih. Apes. Coba aja tadi Bapak nggak ikut tidur. Kan bisa bangunin Ibu buat nyiapin buka. Ya, saya juga Bapak kan ke tempat Mang Likin. Ini malah ikutan molor. Ya maaf, Bu. Namanya juga ketiduran. Kok ada yang aneh, Bu? Sejak kapan azan maghrib pakai as-sholatu khairum minan naum? Jangan-jangan. Lihat jam, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry nama Likin gak ada? Kayaknya belum, Ji. Kemarin mereka berdua ada mampir. Tapi cuma sebentar. Kesal sama jam. Maksudnya, taulah sendiri Pak Haji. Mereka puasa bukannya niat ibadah. Ini malah kesal nungguin beduk maghrib kelamaan bunyi. Dari dulu mereka berdua nggak pernah berubah. Kadang gue capek nyindirin mereka. Tapi tetap aja nggak kena. Ya udah Bang Kalong, seperti biasa. Udah gue siapin, Ji. Tinggal diantar sama Pak Kades. Assalamualaikum Pak Haji. Mang Kalong. Waalaikumsalam. Panjang umur Pak Kades, Ji. Baru aja diomongin. Emang ada apa toh? Biasa Pak Kades. Paket sembako buat Mang Sodin sama Mang Likin. Cuma ingat, seperti biasa. Jangan bilang kalau ini dari Pak Haji. Sip. Tapi bukannya beberapa hari yang lalu Pak Haji udah titip ke saya. Kok dikirim lagi, Ji? Biasanya kan 2 minggu sekali. Kebetulan sekarang bulan puasa Pak Kades. Jadi gue pingin memanfaatkan bulan suci ini dengan memperbanyak sedekah. Secara Pak Ustadz pernah bilang kalau surga punya tingkatan. Nah, gue kan udah dijamin masuk surga nih. Jadi misi gue kali ini kepengen dikasih kebebasan buat milih mau masuk surga yang mana. Apa nggak keren tuh Pak Kades? Wah, emang nggak diragukan lagi surganya Pak Haji. Persiapan udah matang. Bekal udah di tangan. Tiket dalam genggaman. Jadi kira-kira, Ji, jadwal berangkatnya kapan? Secepatnya Pak Kades. Loh. Assalamualaikum Mang Sodin. Mang Sodin, assalamualaikum. Mang Sodin, assalamualaikum. Kok nggak dijawab? Assalamualaikum Mang Sodin. Apa jangan-jangan masih molor? Waalaikumsalam Pak Kades. Tolong gue Pak Kades. Loh, Mang Sodin, emang ada apa Mang Sodin? Udah nggak kuat rasanya. Mang Sodin di mana toh? Astagfirullahaladzim, Mang Sodin, kok bisa sampai meleleh kayak gini? Hah? Oh, oke Pak Kades, gue telepon ambulan. Hah? Si Likin juga? Anu ikut-ikutan. Kampret, apakah ini petanda keberangkatan gue ke surga? Sudah semakin dekat. Selamat siang Mang Sodin, Mang Likin. Selamat siang dok. Udah diperiksa sama dokter tadi Pak Kades. Intensif Pak Haji. Apa kata dokter? Dokter bilang Mang Sodin, Mang Likin beserta istri mengalami lemah badan yang berlebihan dikarenakan kemarin mereka puasa. Terus ketiduran, niat hati bangun pas beduk maghrib. Gak taunya malah bangun pas azan subuh, Ji. Oh, mereka itu Pak Kades? Iya, Ji. Kalau boleh jujur Pak Kades, sumber pahala terbesar gue sampai dijamin masuk surga. Ya karena sering dekat sama mereka berdua ini Pak Kades. Karena Pak Haji sering sedekah sama bantuan mereka berdua ya kan, Ji? Bukan. Jadi pahalanya dari mana, Ji? Dari istighfar. Istri mereka ada di ruangan mana? Nggak usah khawatir. Bu Sodin sama Bu Likin ada di ruangan sebelah. Kondisinya pun alhamdulillah sudah mulai membaik. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Oh ya kalau si Anu. Kok bisa sih Bang ketiduran sampai azan subuh? Emang Bang Anu kecapean? Enggak tahu juga, Sus.
Tapi kalaupun nggak ketiduran, paling gue juga bakalan lemes. Emang kenapa? Puasa tahun ini gue sendirian, Sus. Mana nggak bisa masak pula. Paling bisa buat mie instan doang. Astaga, jadi Bang Anup selama ini cuma makan mie instan? Pakai nasi juga, Sus. Kasian. Oh iya, Sus. Pas gue buka mata tadi, kirain gue udah meninggal. Kok gitu, Bang? Soalnya gue kaget, di sebelah kiri gue kok ada bidadari. Suster, kok sekarang agak beda ya? Bulan puasa, Bang. Harus sopan. Berarti kalau nggak puasa balik lagi dong. Tergantung sih, Bang. Tergantung apanya? Bisa atau enggaknya Bang Anup membimbing saya ke jalan yang benar. Maksudnya? Maksudnya mudah-mudahan selamanya besok kayak gini, Bang. Nah, harus gitu dong, Sus. Oke lah Pak Kades, gue pulang dulu. Atur semua keperluan buat kesembuhan mereka. Berapa biaya yang dibutuhkan, telepon ke gue. Siap, Ci. Selamat siang, Mang Sodin, Mang Likin. Selamat siang, Pak Kades. Gimana sekarang? Apakah mulai merasa baikan? Lumayan, Pak Kades. Yang harusnya tanggung jawab sama kita-kita ini, Ustadz Zek, Pak Kades. Betul tuh, Wak. Gue juga kemakan sama ceramahnya. Nah, sekarang beliau tuh malah nggak muncul. Emangnya Ustadz Zek itu siapa sih, Mang Sodin? Ustadz Zakaria, Pak Kades. Oh, Pak Ustadz toh. Suka-suka Mang Sodin nama Mang Likin saja bilang Ustadz Zakaria jadi Ustadz Zek. Tren sekarang kan nama Ustadz pada disingkat-singkat, Pak Kades. Ya nggak harus Ustadz Zek juga toh, Mang Sodin. Ustadz ZKR kek. Ya, ZKR, Wak. Ngucapinnya gue jadi keinget sama sesuatu yang nggak jauh dari diri kita. Oh iya juga, Mang Likin. Jadi kesan yang kayak anu. Apa tuh? Ya anu lah pokoknya, Pak Kades. Oh ya Pak Kades, perasaan pas Pak Kades ke rumah tadi, bawa bingkisan. Itu sembako, Pak Kades. Mang Sodin, dalam kondisi kejepit, matanya tetap wae fokus sama sembako. Kecium soalnya Pak Kades. Punya gue ada juga kan Pak Kades. Dah, gak usah dipikirkan. Tadi pas saya jumpa Mang Sodin sama Malikin dalam keadaan siap mengucap 2 kalimat syahadat, bingkisan tersebut sudah saya taruh di dalam rumah Mang Sodin sama Malikin. Gak usah khawatir pokoknya. Siap mengucap 2 kalimat syahadat pula bahasanya, Wak. Oh, macam suka aja kalau kita berdua koid, Wak. Gue itu heran nama satu orang di kampung ini, Wak. Siapa, Wak? Haji Medit, Wak. Perasaan tiap kali kita kena musibah, tuh haji yang katanya dijamin masuk surga, nggak pernah kelihatan biji matanya, Wak. Bener lo bilang, Wak. Berkuar-kuar pula ngaku ahli sodako. Sodako apaan? Seumur-umur belum pernah gue kecicip sama sodako Haji Amir. Padahal ini bulan puasa, bulan yang pas kalau mau memperbanyak sodako. Lah ini jelas-jelas kita termasuk golongan orang-orang yang pantas disodakohin. Kena musibah lagi, malah nggak ada sama sekali. Oke lah, nggak perlu tuh Haji Medik keluar duit buat biaya kita dirawat di sini, Wak. Paling nggak ada bukti omongan dia yang katanya ahli sodako ke kita. Minimal bingkisan sembako, kek. Ya nggak, Pak Kades? Emang dasar bapak-bapak lu, Nut. Sore-sore kayak gini orang-orang pada bahagia nungguin buka puasa. Lah gue nungguin apaan? Gara-gara tidur kebablasan. Akhirnya masuk puskesmas. Selamat sore, Bang Anup. Sore. Bu Suster. Gimana, Bang Anup? Udah sehat? Alhamdulillah, Sus. Ini saya bawakan makanan buat Bang Anup. Buat gue, Sus. Gue kan hari ini bolong puasanya, Sus. Kan nggak harus buat buka puasa, Bang. Buat ntar malam kalau aja Bang Anup lapar. Atau buat sahur kan juga bisa. Betul juga ya, Sus. Jadi ngerepotin. Enggak kok, Bang. Oh iya, Sus. Tunggu bentar, oke? Gue pindahin dulu ke wadah. Siapa tahu rantangnya mau Suster bawa. Oh, nggak perlu, Bang. Biarin aja di sini dulu. Besok sore saya kemari lagi kok. Besok Bu Suster mau kemari lagi? Nggak boleh. Sangat boleh kok, Sus. Kalau gitu saya pulang dulu, Bang Anup. Selamat sore. Sore. Puasa hari ini, Wak. Ya iyalah, Wak. Badan seger buger kayak gini masa nggak puasa. Tapi sekarang masih jam 10 loh, Wak. Ya mau diapakan lagi, Wak. Jam kalau ditungguin dianya malah makin telat. Mending sabar aja, Wak. Istilah pepatah nih, Wak. Semua akan maghrib pada waktunya. Akan indah. Loh, udah ganti ya, Wak? Biji lo itu udah ganti. Dari dulu kalimatnya semua akan indah pada waktunya. Suka-suka lu aja ngotak-ngatik kalimat orang. Sorry, Wak. Bawaan puasa. Enggak, kita bawa tidur aja kayak kemarin, Wak. Kapuk gue, Wak. Sumpah. Enggak bakalan lagi dah gue kayak waktu itu, Wak. Niat biar puasanya nggak kerasa. Nggak taunya malah mati rasa. Nggak cuma mati rasa, Wak. Malahan rasanya kayak mau mati. Kalau gue sendirian yang ngalamin kayak waktu itu. Nggak masalah, Wak. Lah ini, lu malah ikutan. Sialnya si Anu juga nggak mau ketinggalan. Apa nggak viral seantero kampung marginal? Namanya juga musibah, Wak. Mana lah tahu bakal kena ke siapa. Musibah sih oke, Wak. Malunya itu yang luar biasa, Pak Kades. Soalnya kejadian tempo hari itu pertama kali dalam sejarah kampung kita. Apa nggak memalukan, Pak Kades? Kirain cuma gue doang. Nggak taunya Mang Sodin sama Malikin malah ngikut. Bapak pulang, Bu. Bisa tolongin ibu bentar, Pak? Asal jangan ibu suruh bapak gali sumur aja, Bu. Ntar sore Bapak antar kue ke warung Mangkalong. Buat apaan, Bu? Ibu udah izin ke Mangkalong buat dagang kue dekat warungnya Mangkalong. Kan lumayan, Pak. Ibu dagang kue?
Cuma nanti bapak yang jagain. Dekat maghrib, baru bapak pulang. Siap, juragan. Nih, bawa ke warung Mangkalong. Tawarin ke tiap orang lewat. Siapa tawarin di dagangan kue kita. Laris manis, Pak. Gas! Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Jadi kayaknya dagang kue, Wak. Nggak boleh nih ceritanya. Ah, kampret lu, Wak. Lu sama bini lu dulu, mojoknya di samping rumah gue, Wak. Gue izinin. Cuma berkembang biak samping rumah gue aja lu dulu nggak gue kasih. Sialan lu, Wak. Gini-gini masih punya iman juga, Wak. Lu taruh di meja sono, Wak. Udah gue siapin. Sip. Makasih, Wak. Woi, Wak. Mampirlah bentar. Gue dagang kue nih. Buat mecahin puasa ntar maghrib. Lu dagang kue, Wak? Dagang kompor, Wak. Tadi kan gue udah bilang. Masih nanya aja lu, Wak. Basa-basi, Wak. Sejak kapan rupanya lu jual ginian? Baru hari ini, Wak. Wah, kebetulan, Wak. Soalnya gue kadang jauh beli takjil. Untung aja sekarang lu dagang ginian. Jadi lebih dekat. Nah, masuk. Jadi mau beli berapa, Wak? Hari ini nggak dulu lah, Wak. Kan, Red, duitnya nggak ada pun. Sorry lah, Wak. Sialan lu, Wak. Udah ngasih harapan. Nggak lama, malah lu campakkan. Sabar, Wak. Lu baru aja coba dagang hari ini. Lah gue udah tahunan. Biasa jumpa main kayak gitu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bu Suster. Mau kemana, Sus? Ngantar makanan ke rumah Bang Anub. Oh, ngomong-ngomong tuh makanan, ada kuenya nggak, Sus? Gak sempet sih, Bang, bikin kuenya. Pas. Kebetulan udah gue siapin. Murah aja, Sus. Cuma 1.000 doang kok. Oh, Bang Sodi dagang takjil ya? Kebetulan. Bungkusin 5, Bang. Sip. Nih, Sus. Makasih, Bang. Sama-sama, Sus. Kayaknya tuh suster naksir sama Anu, Wak. Bukan kayaknya lagi, Wak. Emang udah jelas kok. Lu lihat aja perhatiannya ke Anu. Bini gue aja mana pernah kayak gitu ke gue, Wak. Kuenya 10, Mang. Sip. Benar-benar beruntung si Anu. Siap. 10, Wak. Ditunggu, Wak. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Teh. Hari ini muka lu kelihatan kayak lagi bahagia, Wak. Kampret lo, Wak. Nyindir lihat kondisi, Wak. Lagi monyong kayak gini lu kata bahagia. Canda, Wak. Gerangan apa yang membuat hati dirimu begitu gundah gulana, wahai Kakanda? Entahlah, adikku. Kakanda merasa kegundahan ini begitu sulit untuk dibagi bersamamu, wahai Adinda. Biarkan Kakanda saja yang menanggung cobaan ini semua. Kakanda, engkau anggap apa diriku selama ini? Begitu lemahnya diriku di matamu sekarang? Saya hingga engkau tidak mempercayaiku lagi. Tidak begitu, adikku. Janganlah engkau salah dalam berprasangka. Tidakkah engkau lupa, wahai adikku, bahwasanya berprasangka adalah cahaya fitnah, dan fitnah itu lebih kejam dari tidak memfitnah. Oleh karena itu, wahai Kakanda, janganlah engkau buat diriku ini berprasangka. Baiklah jika engkau memaksa. Kakanda sedang terlilit hutang lebaran kemarin, wahai Adinda. Stop, Kakanda. Kumohon, jangan diteruskan. Sepertinya engkau benar. Lebih baik Kakanda sendiri yang menanggung cobaan ini semua. Sialan lo, Wak. Teman macam apa lo tega lihat teman lagi sengsara? Teman saya teman, Wak. Tapi kalau urusan ginian, mending gue mundur dari pertarungan. Lagian lo juga ngapain ikutan tren demam lebaran? Kirain usaha lo ini emang berhasil. Sampai-sampai lebaran kemarin, hampir tiap jam lo ganti pakaian. Nggak taunya hasil pinjaman. Menang di gaya kalah di nasib lo, Wak. Kampret lo, Wak. Padahal kemarin kue lebaran di rumah gue, ampe nggak nyisa lo buat. Kurang-kurang malah lo minta dibungkus. Sini mana balikin kue lebaran gue? Hehehe. Udah jadi kuning, Wak. Kalau lo mau, ambil aja sendiri dalam setting gue. Kok bisa sih, Wak, lo sampai kena utang? Emangnya hasil jualan lo nggak nutupin? Perasaan jualan lo habis terus tiap hari, Wak. Itu dia masalahnya, Wak. Awal mulanya pas jualan hari pertama, Wak. Laris manis kayaknya, Wak. Bak kacang goreng, Wak. No, nggak nyisa. Habis. Alhamdulillah, Wak. Berkah Ramadan emang nggak pernah salah. Tapi kalau kuenya habis, lu buka puasa ntar takjilnya pakai apaan, Wak? Kue buat buka puasa di rumah lebih spesial, Wak. Gue yakin lu belum pernah nyicipin kue. Kue apaan itu, Wak? Beuh. Tebal di luar, empuk di dalam, Wak. Apalagi nih kue, pakai biji wijen pula ya kan? Kalau dibelah dua, sensasi lumernya itu, Wak. Mak, bikin lagi. Kue apaan kayak gitu, Wak? Kan gue udah bilang, lu pasti belum pernah nyobain ini kue. Nggak cocok buat perjaka tua kayak lo. Ya udah, Wak, gue balik, keburu maghrib. Wak, nama kuenya tadi apaan, Wak? Apem. Kampret, timbang apem doang pakai nggak cocok sama gue yang perjaka tua. Tapi sejak kapan apem pakai biji wijen? Perasaan kelapa parut. Sensasi lumer pas dibelah dua itu, apaan? Apa diisi gula merah? Nih apem apa klepon? Pasti Mang Sodi ngerjain gue nih. Sialan. Wah, cepet kaya kita bakalan, Pak. Kalau tiap hari jualan kita habis, dapat 150.000, Pak. Bayangkan, Pak, 150.000 sehari.
Kalau 10 hari, Bu? 1,5 juta. Lah kalau 30 hari? 4,5 juta, Pak. Gara-gara hitungan sesat kayak gitu. Makanya gue sama bini poya-poya sampai ngajuan pinjol buat lebaran, Wak. Loh, emang apanya yang salah, Wak? Kan bini lu bener. Sehari 150.000. Kalau kali 30 hari, emang bener 4,5 juta. 150.000 itu bukan untung jualan, Wak. Tapi hasil jualan. Maksudnya, 150.000 nggak dipisahin sama modal. Nah, itu namanya bukan sesat lagi, Wak. Jadi, udah murtad. Rakus amat lu berdua ngitung duit. Sampai modal kalian sosor juga. Namanya juga baru kali ini dagang, Wak. Jadinya kan kaget pas lihat hasilnya segitu. Ilmu dasar dalam bisnis, minimal lu kuasai dulu, baru eksekusi. Gini nih kalau pas pelajaran fisika, lu duduk paling belakang, molor lagi. Sejak kapan bisnis masuk ke pelajaran fisika? Bukannya ekonomi, Wak. Gaya harus berbanding lurus sama tekanan. Kalau nggak mau banyak tekanan, lu nggak usah banyak gaya dah. Apa nggak fisika tuh? Sialan lu, Wak. Selamat pagi, Bang Sodin. Malikin. Pagi, Neng. Itu kan Neng Siska, mantan bininya si Anu. Mau kemana dia, Wak? Mana gue tahu, Wak. Jangan-jangan ke rumah Anu, Wak. Hah? Mau ngapain ke rumah Anu? Masih penasaran kali sama si Anu, Wak. Dulu kan dia minta cerai gara-gara si Anu masih cupu. Kali aja sekarang dia kepikiran si Anu udah suhu. Ah, sialan lo, Wak. Gue serius, lo malah ngajak lain arus. Coba lo pikir, Wak. Sanak familinya mana ada di kampung kita? Mau ngapain kemari coba? Betul juga, Wak. Gue sempat dengar gosip bapak-bapak di kampung kita. Katanya si Siska sekarang udah cerai lagi sama laki keduanya, Wak. Hah? Beneran, Wak? Makanya lu jangan sibuk jualan mulu, Wak. Sekali-kali kumpul lagi sama bapak-bapak sini. Biar nggak ketinggalan update gosip terhangat. Wah, nggak salah lagi nih. Pasti ke rumah Anu. Cuma kok bisa dia kena cerai lagi sama laki, Wak? Kenapa rupanya, Wak? Infonya dia nggak tahan sama suaminya, Wak. Dikarenakan KDRT. Tepat. Cuma KDRT ini beda, Wak. Beda apanya, Wak? KDRT yang sering kita dengar itu kan artinya bini sering diperlakukan kasar sama laki secara fisik. Gue sih geram aja sama laki kayak gitu, Wak. Laki pengecut kayak gitu namanya, Wak. Nah, kalau KDRT ini kekerasan dalam susah pula gue bilanginnya, Wak. Pokoknya kelewat keras kayak gitu lah, Wak. Nah, lo ngerti, Wak? Kena karma itu namanya, Wak. Dulu minta cerai gara-gara si Anu terlalu polos. Nah, sekarang udah dapet yang maknyos, minta cerai lagi. Maunya dia yang kayak gimana sih, Wak? Mungkin ya standar kayak kita-kita aja kali, Wak. Kenyal di luar, garing dan lembut di dalam. Sialan lo, Wak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Anup. Waalaikumsalam. Tumben masih pagi udah kemari. Dek, ini beneran lo, Dek? Bang Anup masih ingat sama gue? Udah sangat lama lo, Dek. Bang Anup gimana kabarnya? Kabar abang baik, Dek. Kok gue gak ditawarin masuk? Oh, iya abang lupa, Dek. Tapi nggak apa-apa kan kalau adik dulunya di sini aja. Soalnya nggak enak kalau dilihatin tetangga. Takut mereka berpikir macam-macam. Bang Anup masih polos sama seperti dulu. Gue jadi mikir kenapa dulu kepikiran buat pisah sama abang. Padahal laki-laki baik dan polos kayak abang itu anugerah buat wanita manapun yang bisa memilikinya. Dek. Ya udahlah, ngapain juga disesalkan, ya nggak, Bang? Namanya juga udah terjadi. Ya terjadi. Oh ya, Bang. Gue nggak dikenal ini sama istrinya. Semenjak adik minta pisah sama abang, sampai sekarang abang milih buat sendiri loh, Dek. Hah? Masih sendiri, Bang? Tapi kalau calon ada dong pasti. Assalamualaikum, Bang Sodin, Bang Likin. Waalaikumsalam. Wah, bencana nih bakalan, Wak. Ada bencana di mana, Bang Likin? Jauh pokoknya dari kampung kita, Sus. Nggak usah khawatir. Kalaupun ada bencana di kampung kita ini nih, gue sama Bang Likin selalu mendoakan Bu Suster agar terhindar dari bencana tersebut. Aman pokoknya. Benar kata Bang Sodin, Sus. Duh, jadi tersipu. Bu Suster sekarang emang mau kemana? Kok Bang Sodin pakai nanya? Biasanya kan nggak perlu ditanya. Bang Sodin udah tahu saya mau kemana. Bang Sodin sama Bang Likin lagi ngapain? Lagi doa, Sus. Hari ini kuenya 20 ya, Bang? Loh, kok banyak? Berarti Bu Suster hari ini nggak ke tempat biasanya, Wak. Soalnya kalau ke tempat biasa, belinya cuma 10. Enggak kok, Bang. Kebetulan hari ini kan saya nerima gaji. Sekali-kali boleh dong beli kuenya banyak yang dikit buat Bang Anup. Bang Sodin sama Bang Likin kok hari ini aneh? Ada apa sih emangnya? Nggak ada apa-apa kok, Dek. Abang cuma grogi soalnya udah bertahun-tahun semenjak kita pisah. Akhirnya sekarang bisa jumpa lagi. Oh, kirain abang lagi nungguin seseorang. Soalnya kelihatan gelisah gitu loh, Bang. Sebenarnya abang emang lagi... Penampilan Bang Anup sekarang beda ya? Lebih enak gitu dilihat. Oh, ini. Kebetulan abang ngerasa nyaman kalau penampilan kayak gini, Dek. Hati jadi lebih tentram. Setahu gue sih, abang nggak pandai dalam berpenampilan. Pasti ada yang milihin nih. Ya udah, saya ke rumah Bang Anup dulu ya, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam.
Kacau bakalan nih, Wak. Bakal gagal organ tunggal kamu kita. Kampret lo, Wak. Malah organ tunggal yang lo pikirin. No, lo pikirin perasaan Buster. Kalau sampai ngeliat Anum sama mantan bininya gimana? Ya itu juga yang gue pikirin, Wak. Lagian tuh janda ngapain juga kegatalan pakai acara jumpai Anum segala. Macam nggak tahu aja kalau si Anum sekarang udah ada gebetan. Kampret. Iya emang dia nggak tahu lah pasti, Wak. Oh iya juga ya, Wak. Pokoknya tetap tuh janda yang salah. Gue kalau inget pas dia minta cerai sama si Anum, Wak. Gedek banget gue sama dia, Wak. Ya sama gue juga, Wak. Kalau kalian pada nggak tahu alasan si Anu cerai sama bininya, cari aja video yang judulnya Ketika Cowok Otaknya Polos. Oke? Padahal dia tahu si Anu polosnya sampai isi celana nggak tahu fungsinya buat apaan. Dianya malah gengsian. Padahal ya kan, Wak, kalau aja waktu itu dia bisa ngajarin si Anu gimana cara memaksimalkan fungsi, sampai sekarang pasti langgeng jadi suami istri. Itu dia maksud gue tadi. Yang laki nggak tahu fungsi, yang bini malah besar gengsi. Akhirnya kan malah cerai. Ya, sebenarnya sih penampilan gue kayak gini sekarang karena emang ada yang... Gue sekarang udah cerai lagi, Bang. Hah? Serius, Dek? Serius, Bang. Ada masalah apa rupanya, Dek? Gue nggak bisa jelasin secara detail, Bang. Bang Anup. Gue menyesal, Bang. Gue benar-benar minta maaf sama Bang Anup. Gara-gara gue sampai sekarang Bang Anup masih belum bisa move on. Bang Anup mau kan maafin gue? Dek, abang nggak pernah nyalain adik. Justru abang yang ngerasa nggak pernah bisa bahagiain adik waktu itu. Nggak perlu minta maaf, Dek. Bang Anup. Oh iya, Dek. Bisa udah nggak? Napas abang sesak, Dek. Oh, Bang. Terbawa suasana. Wah, kejadian, Wak. Nih kuenya buat Bang Likin aja. Bu Suster, ada apa rupanya terus? Aduh, kampret emang si Siska. Selamat pagi menjelang siang, Bu Suster. Loh kok nggak dijawab? Emangnya ada apa toh? Sebelum kejadian ini bakal tambah lebar, mesti kita kasih paham si Anu, Wak. Betul tuh, Wak. Assalamualaikum, Mang Sodin, Mang Likin. Waalaikumsalam, Pak Kades. Kebetulan Pak Kades kemari. Emang ada apa, Mang Sodin? Buruan Pak Kades ke rumah si Anu. Status bahaya soalnya. Bahaya gimana sih, Mang Sodin? Takut si Anu membela diri, Pak Kades. Hah? Membela diri? Sialan lo, Wak. Lu kira si Anu amuba? Maksudnya berkembang biak, Pak Kades. Loh, ini malah lebih nggak mudeng lagi saya, Mang Sodin. Pak Kades bakalan mudeng kalau udah ke rumah si Anu. Buruan, Pak Kades. Ya udah, saya lanjut ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Kades. Selamat siang, Mbak Siska. Loh, itu kan Mbak Siska mantan istrinya si Anu. Apa saya salah lihat barusan? Tapi kayaknya beneran Mbak Siska. Perasaan hari ini saya banyak jumpa hal-hal aneh. Padahal nggak lagi hari Senin. Terserahlah. Assalamualaikum, Bang Anu. Waalaikumsalam. Pak Kades. Masuk, Pak Kades. Nggak usah repot-repot, Bang Anu. Apalagi sampai nyiapin kopi. Saya cuma sebentar saja, sekedar ingin memastikan situasi aman dan terkendali. Oh, sepertinya kondisi rumah serta penghuninya aman-aman saja. Tapi kok Mang Sodin dan Mang Likin bilang tadi dalam bahaya? Oh ya, Bang Anu. Apakah Bang Anu tadi merasakan ada situasi berbahaya? nggak ada, Pak Kades. Semua aman kok. Loh, Aman toh? Bang Anu apakah tidak dalam kondisi sakit? Demam misalnya? gue sehat kok, Pak Kades. Kenapa rupanya? Gak ada apa-apa kok. Tadi saya sempat jumpa Bu Suster di jalan. Kayaknya dia mau pulang. Hah? Bu Suster, Pak Kades? Iya, Bu Suster. Emangnya beliau nggak dari sini toh? Nggak ada, Pak Kades. Mungkin ada salah satu warga kita yang sedang sakit kayaknya, Bang Anu. Cuma yang saya heran, pas saya sapa, Bu Suster yang nggak balik nyapa. Sepertinya emang beneran ada warga kita yang statusnya gawat darurat ini, Bang Anu. Oke lah, Bang Anu. Tak tinggal dulu. Saya mau kontrol warga kampung kita dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan Bu Suster tadi. Bapak pulang, Bu. Bu, Di dapur. Habis kuenya. masih ada 5 biji, Bu. Ya elah tanggung amat, Pak. Cuma 5 biji doang. Gak bisa Bapak tawarin ke orang-orang. Justru karena 5 biji, makanya susah buat ditawarin ke orang-orang, Bu. Alasan. Loh iya, Bu. Tiap Bapak ketawarin ke orang, mereka pasti mau belinya lebih, Bu. Ada yang mau 10, ada yang 15. Malah ada yang minta 20. Ini barang kan cuma 5. Ujung-ujungnya gak jadi beli. Mang Sodin. Oh, Mang Sodin. Ya, siapa sih manggil-manggil? Tengok keluar, Pak. Ngapain lu berdua kemari? Kue masih ada, Mang? Mau beli kue? Kebetulan masih ada, cuma nggak banyak. Mau ambil berapa?
Segini aja, Mang. Anjir, 2 biji doang. Duitnya cuma segitu, Mang. Bilangin sama bapak kalian berdua. Kalau kerja, kerasin dikit napa. Biar ngasih jajan ke anak itu nggak seadanya. Ini cuma 2.000. Dapat apaan coba? Ngapain lu berdua pada mewek? Padahal Mang Sodin tahu bapak ninggalin rumah pas mak bunting gue. Lu mending cuy. Lah bapak gue cuma ninggalin batu nisan. Mamang lupa tong. Ya udah tunggu di situ. Siapa, Pak? Bocah, mau beli kue cuma 2 biji doang. Udahlah kasih semua aja, Pak. Udah tanggung juga mau nyimpen 3 biji. Kenakan tuh bocah, Bu. Sekali-kali juga kok, Pak. Namanya juga bocah. Duit jajan yang nggak seberapa. Bapak kecil dulu. Malah pas lebaran aja punya duit jajan. Makanya, Pak, coba dulu Bapak bilang ke bapaknya, Bapak, kerja dikerasin dikit kenapa? Biar duit jajan jadinya kan punya. Nah, ngapain Bapak jadi mewek? Padahal ibu kan tahu kalau bapak dari kecil udah nggak punya bapak. Maaf, Pak. Ibu lupa. Bapak antar kue mereka dulu, Bu. Kuenya lupa. Nih, Bu. Bapak bawa rezeki. Apaan ini, Pak? Kuenya Mang Sodin. 20 biji, Bu. Banyak amat, Pak. Bapak lagi banyak duit. Tadi Bu Suster beliin Bapak. Kok bisa Bu Suster yang beliin? Ibu tahu nggak? Enggak. Dengerin dulu Bapak ngomong. Lanjut, Pak. Tadi waktu Bapak di warung Mangkalong, jumpa sama Siska, Bu. Hah? Siska, Pak? Mau ngapain lagi dia di kampung kita? Kayaknya jumpai si Anu, Bu. Soalnya pas Bu Suster kesana, nggak lama Bu Susternya balik. Sambil nangis pula, Bu. Nangis, Pak. Nangis. Makanya kue itu dikasih ke Bapak. Kasihan Bu Suster. Kira-kira apa yang membuat Bu Suster segitu kecewanya sih, Pak? Coba Ibu jadi Bu Suster. Nah, kira-kira bakalan sedih juga nggak kalau seandainya Ibu ngeliat Bapak berdua sama wanita lain. Dalam rumah pula ya kan? Sepi lagi. Baru cerita seandainya aja, Ibu udah sedih banget loh, Pak. Nah, apalagi beneran. Ibu sedih karena cerita seandainya itu, Pak. Halunya Bapak ketinggian soalnya. Emang segitunya Bapak, Bu? Ya emang. Kalau beneran gimana coba? Nah, kalau itu baru sedih bener, pakai banget, Pak. Bisa-bisa Ibu juga bakalan kabur kayak Bu Suster. Soalnya itu tanda-tanda kiamat udah dekat. Parah bener Bapak rupanya, Bu. Kalau nggak parah nggak mungkin Bu Suster sampai gitu, Bu. Si Anup juga sih, Pak. Ngapain mantan bini diladeni? Akhirnya kan ada hati yang tersakiti. Itu namanya bukan ngeladeni, Bu. Tapi menghargai. Kan si Anu nggak tahu siapa yang bakalan datang. Bisa aja kan waktu itu si Anu nganggap kalau Bu Suster yang datang. Pas dia tahu kalau si Siska yang datang, kan masih juga diladeni. Ya mau gimana lagi, Bu? Masa iya langsung diusir? Laki-laki emang semua kayak gitu. Menghargai pakai jadi alasan. Padahal lagi nyari perhatian. Lu kok jadi semua laki-laki? Jadi maunya Ibu pas Anu tahu kalau itu si Siska yang datang. Ngapain lu kemari? Sana-sana pergi. Hus. Dasar nggak tahu diri. Cewek kok datang ke rumah cowok? Kan orang umum. Gitu. Ya gitu. Kalau perlu aja sampai mental ke jalan. Biar kapok datang lagi ke rumah. Astaga, Bu. Ibu pikir kami laki-laki nggak punya otak apa? Sampai setega itu memperlakukan wanita. Jadi Bapak pikir bukan tega apa namanya si Anu bikin Bu Suster kayak gitu? Ya kan beda ceritanya, Bu. Cerita beda tapi hasilnya kan sama. Apalagi coba? Laki-laki itu karakternya beda sama wanita, Bu. Cara berpikirnya juga beda. Kalau misalkan wanita sanggup bikin laki-laki yang pernah ngecewainnya kayak gitu, laki-laki sejati mikir 1000 kali buat ngelakuin kayak gitu, Bu. Apalagi laki-laki polos kayak si Anu. Laki-laki polos. Kayak Ibu tadi bilang, itu semua cuma alasan. Padahal kan emang sedang nyari perhatian. Ya oke lah, Bu. Si Anu emang salah. Polosnya juga salah. Emaknya si Anu juga salah. Ngapain lahir orang kayak Anu? Sampai ke bapaknya Anu ikutan salah. Punya jutaan benih, malah kayak dia yang kepilih. Puas, Ibu. Bang Igong, Siska, kok Bang Igong ada di sini? gue sekarang tinggal di kampung ini, Sis. Di kontrakan sama Wahab. Oh, udah lama. Sekitar 3 bulanan. Lu sendiri ngapain di sini? Gue dari rumahnya Bang Anup, Bang. Bang Anu, lu kenal dari mana sih Anu? Gue duluan, Bang. Buru-buru soalnya. Sis. Nih, Wak. Oke, makasih, Wak. Perasaan si Siska udah dari rumah si Anu lagi, Wak. Kayaknya sih iya, Wak. Ngapain lagi dia jumpai si Anu? Ketagihan kali, Wak. Gara-gara Siska, pelanggan gue jadi hilang 1, Wak. Siapa, Wak? Bu Suster. Oh iya juga, Wak. Pantesan warung gue beberapa hari ini kurang berseri. Rupanya bibir merona Bu Suster udah gak lagi mampir kemari. Bisa aja perjaka tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kue bungkusin 10-an. Ditunggu. Gue jadi penasaran. Tuh Siska emangnya nginep di rumah siapa sih, Wak? Orang tuanya kan jauh dari kampung kita. Menurut info yang gue dengar, dia numpang di rumahnya Mang Toha, Wak. Oh, pantesan sering nongol. Nih, Gong.
Bang Sodin sama Bang Likin kenal sama Siska? Ya kenal lah, Gong. Orang dia dulu tinggal di kampung ini kok. Hah? Dulu tinggal di sini, Mang. Lah jadi? Wajar, Wak. Igong nggak tahu. Lah dianya aja tinggal di kampung kita baru 3 bulan. Tapi tunggu. Lu sendiri kenal sama Siska? Sangat kenal malahan, Mang. Malahan sebelum kemari tadi, sempat jumpa gue sama dia. Emang lu kenal di mana sama Siska? Sebelum gue pindah kemari, dulu gue sama Siska satu alamat, Mang. Lah suaminya kan teman gue, Mang. Hah? Kalau nggak salah, mereka berdua sekarang udah pisah. Nah, betul kan, Wak? Mereka sekarang udah pisah. Alasan mereka pisah? Kenapa, Gung? Gue yakin karena suaminya, Mang. Gue tahu betul gimana suaminya. Selain temperamen, dia juga kelewat keras. Pas. Lo dengar sendiri kan, Wak? Kelewat keras. Emang sekeras apa, Gung? Kerasnya pokoknya, Mang, ibarat ketimpa batu gunung. Tuh batu gunung yang berkeping-keping, Mang. Anjir, bisa dipakai buat ngulek sambel dong. Dijadiin dongkrak buat ganjal pas pecah ban juga bisa kalau sekeras itu, Wak. Bayangin aja tuh, Mang. Udah kebayang emang. Lanjut. Cuma saat itu si Siska masih sabar ngadepin suaminya, Mang. Lama-kelamaan, akhirnya nggak tahan juga ya kan, Mang? Benar, nggak tahan pasti. Sampailah waktu itu si Siska nemuin gue, Mang. Mau ngapain dia? Dia cerita kalau dia udah bener-bener nggak tahan lagi, Mang. Soalnya suaminya udah berani main kasar. Main kasar, Wak! Udah keras, main kasar pula. Mana lah bisa tahan? Seberapa sering emangnya suami Siska kayak gitu, Gong? Makanya Siska minta pisah, Mang. Soalnya udah hampir tiap hari suaminya kayak gitu. Kampret, kemaru amat tuh laki. Berarti bener kan, Wak? Apa yang gue bilang tempo hari? Info bapak-bapak sini lebih cepat, lebih akurat. Gini nih, kalau informasi yang nggak salah, kalau udah didengar sama tukang gibah, pemahamannya bisa menjalar kemana-mana. Itulah pentingnya memahami dulu siapa yang diajak bicara. Kampret. Tapi syukurlah, Mang, mereka sekarang udah pisah. Mudah-mudahan ke depan si Siska bisa lebih nyaman. Dianya nyaman. Bu Suster sama Anup dibikin yang gak nyaman. Kok gitu, Mang? No, gara-gara Siska, Anup sama Bu Suster udah gak saling sapa. Bentar, Mang. Tadi pas gue jumpa sama Siska, sempet juga gue tanya dari mana. Dia bilang dari rumah Bang Anup. Emangnya mereka berdua udah lama kenal? Waktu Siska kawin sama suami keduanya yang gak lain teman lo itu, emang lo gak tahu status dia saat itu janda? Kalau itu gue tahu lah, Mang. Cuma gue kurang... Nah, si Anup itu mantan lakinya. Hah? Bang Anup, Mang? Lah jadi? Jadi beneran Siska itu janda. Tapi kok suaminya cerita ke gue kalau Siska itu masih disegel? Betul, Mang. Nah, lo tahu sendiri si Anup. Jangankan mau buka segel, kelihatan ujung berangkasnya aja. Udah teriak-teriak minta tolong keluarga. Nggak salah lagi tuh, Wak. Assalamualaikum, Bang Sodin. Assalamualaikum, Bang. Kapan terakhir kita punya tamu malam hari, Bu? Udah lama banget, Pak. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Udah buruan Bapak samperin. Ibu aja deh yang kesana. Tuh suara kan suara cewek. Pasti tamunya Ibu. Mang Likin. Tumben malam-malam kemari, Mang. Ada apa rupanya? Siska ada, Mang. Oh, Siska, ada kok di dalam. Bu, oh Bu, Ya. panggilin yang Siska. Ada yang nyari. Oh, Sejak kapan lu kenal sama Siska? Udah lama kok, Mang. Mantan suaminya dia kan teman gue, Mang. Mantan suaminya yang mana nih? Pertama atau kedua? Yang kedua, Mang. Jadi suami pertama lu musuhan? Bisa aja, Mang Toha. Bu Suster. Pak, Bapak, Apalagi Ibu ini. Bapak. Ya, Bapak sana. Bu Suster, tuh main malam-malam kemari. Mau beli kue? Bus, Bapak ini. Canda, Bu. Kebetulan ada yang mau saya tanyakan ke Bang Sodin. Ada apa rupanya, Sus? Kelihatannya serius. Kita ngobrolin di dalam aja, Sus. Biar lebih plong. Di luar aja, Mang. Cuma bentaran doang kok. Oke lah kalau gitu. Gue masuk dulu, Gong. Di dalam aja, Sus. Takutnya kalau ada yang lihat kita berdua di luar nih, Sus. Bakal ada tanda-tanda kiamat. Maksudnya? Pakai nanya maksudnya lagi pula nih, kampret. Ya emang gue nggak ngerti kok, Mang. Sekarang gue tanya lagi ke lu. Kebaikan apa yang Bu Suster lakuin ke lu? Bu Suster sering jenguk gue waktu sunat dulu sampai gue sembuh, Mang. Kalau gue sakit, Bu Suster juga yang ngerawat gue. Ya, sering antar makanan ke gue. Apalagi pas Ramadan kemarin. Malah hampir tiap hari, Mang. Terus, Penampilan gue sekarang, karena Bu Suster juga, Mang. kira-kira lo kepikiran nggak? Kenapa Bu Suster segitu baiknya sama lu? Ya karena dia suster, gue pasien, Mang. Woi kambing, lu pikir semua pasien yang Bu Suster rawat semua sama perlakuannya kayak ke lu? Iya juga, Mang. Nih cewek nih, tiba-tiba kayak perhatian banget sama cowok. Padahal bukan lakinya ya kan? Makanan dianterin, pas sunat dijengukin, sampai sakit diobatin. Berarti tuh cewek tandanya dia. Tandanya dia... Nah, mulai ngerti lo kan? Mang Likin. Benar. Dari tadi gue. Permisi bentar, Mang. Kebelet boker. Alah, santai lo kampret. Aduh, Mang. Makan tuh sendal. Berarti kabar itu beneran kalau lo udah bisa. Bener, Bang. Syukurlah kalau gitu, Sis. Soalnya gue juga nggak tega liat lo dikasarin terus sama dia. Gue minta maaf, Bang. Soalnya gara-gara gue pertemanan Bang Igong sama mantan suami gue jadi hancur.
Sampai-sampai Bang Igong mutusin buat pindah ke kampung ini. Buat apa minta maaf, sis? Gue sebagai laki-laki nggak mungkin diem aja lihat perempuan jadi korban KDRT. Secara lo itu kan teman gue juga, sis. Makasih banyak ya Bang. Waktu itu Bang Igong selalu ada buat bantuin gue. Santai aja, sis. Oh iya Bang. Bang Igong tahu nggak gimana kabar Bang Anu waktu bisa sama gue? Maksud lo gimana keadaan Bang Anu waktu lo pergi? Kan gue baru 3 bulan di kampung ini, sis. Gimana-gimana ya jadi kurang pasti. Ya juga ya Bang. Cuma waktu itu sempat juga Mang Sodin bilang kalau Bang Anu itu pernah jadi Begal, Sus. Legal Mang. Cuma tenang aja, Sus. Bu Suster nggak usah takut. Modal ke Anu mana ada bakat buat jadi jahat. Pernah waktu itu si Anu mau begal orang nih ceritanya, Sus. Stop. Gue begal. Barang berharga. Sini. Gue udah nggak punya barang berharga lagi, Bang. Bahkan harga diri gue sekalipun udah nggak ada harganya lagi, Bang. Kok gitu? Gue hancur, Bang. Gue dipecat dari kerjaan. Diputusin sama cewek gue. Teman-teman gue yang dulu selalu ada saat gue senang. Semua menghilang. Sampai-sampai mereka semua pergi lupa bayar utang, Bang. Astagfirullahaladzim. Sekarang gue nggak punya apa-apa. Buat makan besok aja gue nggak punya. Mending lu selesaikan aja gue sekarang, Bang. Gue nggak sanggup. Sikat gue, Bang. Sikat gue. Gimana sekarang? Udah mendingan? Si Anu jadi kasihan sama tuh orang, Sus. Malahan tuh orang dikasih pula duit sama Anu. Katanya bisa dipakai buat beli makan besok. Padahal duitnya sendiri cuma itu doang. Malah dikasih ke orang lain. Bang Anu emang orang baik. Iya, baik. Cuma mikir-mikir juga kali, Sus. Orang lain dibantu. Lah dianya sendiri. Untung aja nggak sampai ngerebus batu. Lagian tuh orang sanak famili bukan. Ngapain juga pakai ditolongin. Belum tentu pas kita lagi susah, dia hanya ingin sama kita terus mau bantuin. Zaman sekarang udah banyak kulit lupa sama kacangnya, Sus. Gue tahu betul gimana Bang Anu. Gak mungkin bisa dia jadi orang jahat. Tapi Bang, kenapa tiba-tiba dia kepikiran buat jadi begal? Sehancur itu Bang Anu rupanya pas gue tinggalin. Ini mah maaf aja, sis. Bukannya gue ikut-ikutan nyalain lu. Kayaknya sih waktu itu dia salah persepsi sama perkataan lu waktu lu mutusin buat bisa sama dia. Perkataan gue? Yang mana Bang? Lu pernah bilang kalau Bang Anu itu terlalu polos sama terlalu baik sama lu. Jadi dianya malah berpikir kalau cewek itu rupanya gak suka sama cowok terlalu baik. Makanya dia mau jadi orang jahat. Bang Anu kepikiran kayak gitu Bu Sodin. Astaga Bang Anu. Tapi tenang, Bu Suster. Biarpun si Anu sudah pernah nikah, statusnya duda, rasa perjaka. Kok gitu Bang? Ibu aja yang jelasin. Gak tega Bapak mau cerita. Bapak ke dapur aja dulu, Bu. Pak. Jadi si Anu itu Bu Suster. Kenapa sih Bu Sodin? Ceritanya agak merinding. Geli soalnya. Tambah penasaran saya loh. Waktu si Anu nikah nih, dia itu belum pernah Sus. Hah? Serius, Mang? Kurang kenceng gue ngomong. Kaget aja, Mang. Mang Likin tahu dari mana kalau Bu Suster suka sama gue? Dari bisikan semut-semut kecil yang berbaris rapi di antara celah rumput-rumput yang menari tertiup angin sepoi. Mang Likin ngerti bahasa semut? Apa salah gue, Mang? Terus tujuan utama lo ke kampung ini lagi, kalau boleh tahu mau ngapain, sis? Entahlah Bang, gue juga bingung mau ngapain. Yang jelas gue ngerasa sangat bersalah sama Bang Anu. Dan gue harus memperbaiki itu semua Bang. Maksud lo harus memperbaiki itu semua? Jangan sampai lo kepikiran mau balik lagi sama mantan bini lo nih. Enggak, Mang. Kalau enggak, ngapain lo masih mikirin Siska? Gue cuma sedih sama kejadian menimpa dia, Mang. Kok ada laki-laki bisa tega sama perempuan? Ngapain lo yang jadi pusing? Itu jalan hidup yang dia pilih. Pas dia minta pisah sama lo. Yang penting dia sekarang baik-baik aja, Nup. Kalau lo masih mikirin Siska, itu sama aja lo juga termasuk laki-laki yang tega sama Bu Suster. Gue nggak pernah lo, Mang, mukulin Bu Suster. Sumpah. Tapi kira-kira mantan istri Bang Anu mau ngapain lagi kesini, Mang? Itu dia yang kita belum tahu, Sus. Tapi ngomong-ngomong, Sus, ini maaf aja kalau gue kepo. Bu Suster kan cantik nih. Suster lagi. Kok suka sih sama Anu? Gak tahu juga sih, Mang. Bang Anu itu unik sih. Stok terbatas. Kalau model kayak dia, Bu Suster, malah udah gak diproduksi lagi. Soalnya? Onderdil susah dicari. Ya udah gue balik dulu. Lo mesti pikirin ini baik-baik. Walaupun balik lagi putusan itu terserah sama lo. Gue sih cuma ngingatin aja jangan sampai Lo nyesel di kemudian hari, sis. Tapi kalau keputusan lo udah kayak gitu, ya udah gue sih mana yang terbaik buat lo aja sih. Ya udah saya pulang dulu, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi malam Bu Suster ke rumah gue, Wak. Ke rumah lo, Wak. Ngapain? Bu Suster mau tahu semua tentang Anu. Termasuk masa lalu Anu, Wak. Jadi lo bilang apa ke Bu Suster? Ya gue ceritain aja apa adanya ke Bu Suster. Wah, kacang lo, Wak. Itu sama aja lo bikin Bu Suster tambah kecewa. Lo tahu sendiri kan masa lalu Anu itu. Udah, nggak usah khawatir. Pas Bu Suster tahu semua tentang Anu, Bu Susternya malah tambah jatuh hati sama Anu. Serius, Wak? Lah Bu Suster sendiri kok yang bilang? Tanya aja ke bini gue. Syukurlah kalau kayak gitu, Wak. Tadi malam gue juga ke rumah Anu, Wak. Jadi gimana? Lu tahu sendiri si Anu. Hampir 3 kali sendal melayang, baru pintar. Itu pun kalau aja pintar. Lu juga, Wak. Ngapain pakai lempar-lempar sendal segala?
Harusnya sendalnya lo lempar pakai Anup. Sendalnya dong yang jadi pintar. Oh ya benar juga, Wak. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Panjang umur, Wak. Mau kemana lu, Nup? Ke rumahnya Bang Anup, Bang. Bisa kan temenin gue? Bisa kok, Sis. Tapi lo emang beneran yakin? Yakin kok, Bang. Gue tahu apa yang bisa membuat gue bahagia. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Yang penting hati gue tenang. Oke lah kalau gitu. Yuk. Ayo. Nih, Nup. Makasih, Mang. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apakah betul di kampung ini ada yang namanya Pak Sodin? Tuh. Betul nggak bentuknya kayak gitu? Terima kasih, Pak. Siapa lu nyari gue? Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya dari perwakilan kantor pinjaman online. Wah, kelar hidup lo, Wak. Dulu gue udah pernah ngerasain kayak lo, Wak. Sampai sekarang gue trauma. Nah lo, malah berani-berani. Alamat boker nggak bakalan keras lagi. Sebenarnya, kebanyakan lo, Wak. Utang nggak bakal lunas bayar pakai Sebenarnya ini lagi gue usahain buat. Ngusahain apaan? Nah lo aja masih berdiri di situ. Sialan lo, Wak. Bukannya bantuin, malah nyerumusin. Gue yang panik, Wak. Bentar. Urusan Mang Sodin sama lo emangnya apaan? Gini, Bang. Sebelum lebaran kemarin, Pak Sodin ini mengajukan pinjaman secara online ke layanan kami. Tapi sampai saat ini pembayaran macet dan sudah 2 kali jatuh tempo. Bang Anup, Kok lo kenal sama gue? astaga, Bang. Berarti beneran Bang Anup. Ini gue, Bang. Yang dulu pernah Abang begal. Saat itu gue lagi putus asa, Bang. Bang Anupnya malah bantuin gue. Tunggu. Yang gue begal banyak soalnya. Nggak kehitung. Aduh, Mang. Bangga lo jadi begal, ha? Gaya doang, Mang. Mau gaya lihat situasi. Warga kampung sini udah pada hafal. Lo jadi begal. Ujung-ujungnya malah kayak lo yang kena begal. Masa iya sih, Mang? Kayaknya sih iya, Bang. Ingat nggak waktu itu? Bang Anup malah ngasih duit ke gue buat beli makan besok pagi. Aduh, kok gue lupa ya? Yang minta disikat itu, Bang. Oh, yang kena pecat, diputusin sama pacar, sama ditinggalin teman yang lupa bayar utang. Nah, nggak usah terlalu detail juga kali, Bang. Oh iya, Abang nggak lagi... Oh, enggak. Gue udah tobat. Alhamdulillah, Bang. Lagian pas pertama jumpa sama Bang Anup, gue nggak yakin Bang Anup itu jahat. Berarti lu sekarang udah nggak putus asa lagi nih ceritanya. Semenjak gue jumpa Bang Anup waktu itu, gue jadi sadar kalau masih ada orang yang peduli sama gue. Jadi gue harus bisa bangkit. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Udah lama loh, Bang, gue cari Bang Anup. Nggak jumpa-jumpa. Akhirnya kita jumpa di sini, Bang. Ngapain lu cari gue? Sekedar mau balas budi doang. Lu nggak usah repot-repot buat balas budi. Bakal yang ditolak. Gue tahu betul gimana si Anup. Lah dia dari kecil gue yang ngurus kok. Anjir, gue orang lama kok malah nggak tahu. Dari dulu gue selalu ajarin ke dia. Mana yang baik lakuin, yang jahat tinggalin. Setiap bantu orang jangan mengharap sesuatu. Harus betul-betul ikhlas membantu. Dan alhamdulillah, ajaran gue dari si Anup kecil nih, sampai sekarang nempel. Emangnya Pak Sodin ini siapanya Bang Anup? Oh, gue kerabat jauh. Saking jauhnya malah nggak ketemu. Tapi si Anup ini nih, udah gue anggap seperti anak sendiri. Kalau nggak percaya, tanya aja nih ke Mang Likin. Nggak tahu kok gue. Kampret lo. Nah, berhubung Pak Sodin ini masih keluarganya Bang Anup, gimana kalau 2 kali jatuh tempo Pak Sodin, gue bantu lunasin. Tapi selanjutnya tetap Pak Sodin dong. Masuk. Gimana, Bang? Ya, kalau itu nggak bikin lu repot. Ya enggak lah, Bang. Malah dengan senang hati kok gue bisa bantu Bang Anup. Lo tanya aja ke Mang Sodin. Oh, nggak usah. Utang budi lu sama Anup. Masa iya gue yang nerima? Kan nggak etis. Ya, itu sih terserah Pak Sodin aja sih. Ya kalau lo maksa, mau diapain lagi ya kan? Dia nggak maksa kok, Wak. Sialan lo, Wak. Aduh, Kenapa lo, Sis? entahlah Bang. Badan gue kayak oleng. Kalau lo nggak enak badan, apa kita tunda dulu aja, Sis? Kayaknya udah mendingan Bang. Seriusan lo udah baikan? Gak usah terlalu serius Bang. Biasa, faktor U. Bisa aja lo, Sis. Perasaan kita nggak tua-tua amat. Mari semua, gue balik dulu. Lanjut. Gila lo, Wak. Kebaikan orang lo manfaatin. Apa boleh buat, Wak? Namanya juga kepepet. Ada istilah yang bilang gini nih. Keberuntungan itu bukan karena niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Perasaan istilahnya nggak kayak gitu. Selamat pagi semua. Pagi. Wih, kayaknya ada yang lagi beruntung nih, Wak. Nah, ini contohnya, Wak. Woi, Nup. Lu kemarin tadi ada nggak niat buat jumpa Bu Suster? Nggak ada, Mang. Pas. Sekarang lu ada kesempatan. Keberuntungan udah di depan mata. Apa iya kayak gitu bisa jadiin contoh? Padahal saya tadi mau ke rumah Bang Anup loh. Nggak taunya jumpa di sini. Oh, Bu Suster mau ke rumah. Emang ada apa, Sus? Pakai nanya. Emang ada apa, Sus? Bingung lah Bu Suster mau jawab apaan. Basa-basi, Mang. Bu Suster kok udah lama nggak kelihatan. Si Anup rindu, Sus. Enggak kok, Sus. Saya malah senang loh kalau Bang Anup rindu. Ya, kena tantang lu, Nup.
Lawan balik. Bu Suster, Mulai hari ini gimana kalau Bang Anup jangan panggil saya Bu Suster? jadi Nama saya kan Susan. Kayaknya panggil Sus saja. Atau San juga boleh. Biar lebih akrab. oh oke lah. Bang Anup tadi mau nanya apa? Jadi gini say. Anak kambing, di luar ekspektasi, Wak. Oh, jangan-jangan karena jurus lemparan sendal lu tadi malam, Wak. Apa iya semanjur itu, Wak? Coba lagi. Aduh, Mang. Tunggu, Sis. Kayaknya itu si Anup di warung Mangkalong. Lu masih mau ke rumahnya atau? Gak apa-apa kok Bang. Kalau emang jumpa di sini, ya di sini aja. Tapi Sis, di situ lagi rame. Sekalian aja mereka tahu Bang. Malah semakin bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru aja mau cerah, malah hujan panas. Gimana sih cuaca sekarang? Bener, Wak. Kalau nggak salah kata orang tua-tua dulu, hujan panas tandanya bakal ada bencana. Makanya itu, Wak. Ada yang ingin gue omongin ke Bang Anup. Ada apa, Dek? Kebetulan kalian semua ada di sini. Bang Anup, sebenarnya gue ingin... Sis, lu kenapa, Sis? Bang Anup, Bang Igong, bisa ke dalam sebentar? Lu aja, Bang. Oke. Gimana, Dok? Karena keterbatasan fasilitas kesehatan di puskesmas ini, kami akan membuat surat rujukan agar Nona Siska segera ditangani di rumah sakit yang ada di kota. Sepertinya serius ya, Dok. Bang Anum nggak usah khawatir. Mudah-mudahan kalau sudah ditangani di sana, Nona Siska bisa lebih cepat pulih. Nanti Suster Susan juga ikut ke sana kok. Segera kabari pihak keluarga Sus. Mudah-mudahan kita bisa segera mendapatkan pendonor yang tepat, agar pasien bisa secepatnya kita tangani. Baik dok. Gimana, Sus? Bang Anup, Bang Igong, Bang Toha, sepertinya apa yang menimpa Mbak Siska cukup serius. Serius gimana, Sus? Mbak Siska mengalami gagal ginjal, Bang. Hah? Pihak rumah sakit sedang mengusahakan barangkali ada yang bersedia donor ginjal buat kesembuhan. Periksa gue, Sus. Bang Anup, Buruan, Sus. Takut nggak keburu. selamat pagi. Pagi. Gimana kondisi Mbak Siska sekarang? Apa udah mulai enakan? Lumayan, Sus. Cuma gue bosen tiduran mulu. Bentar lagi Mbak Siska sembuh kok. Gak usah bosen pokoknya. Oh iya, Sus. Dari kemarin gue pengen ngomong sesuatu ke Bu Suster. Apa itu? Tentang Bang Anup. Apa enggak ntar aja, Mbak? Soalnya kesehatan Mbak Siska. Gue mohon, Sus. Mau ngomong apa, Mbak? Gue ingin Bu Suster. Tuh apaan yang lu bawa, Num? Botol air minum, Mang. Anjir. Botol air zaman nyikat gigi pakai sabun lu tenteng. Lagian ngapain juga lu bawa ginian? Kemarin dokter bilang ke gue harus banyakin minum air putih, Mang. Emang berapa banyak lu harus minum air? Kata dokter sih kira-kira 2000 liter sehari, Mang. Kampret, 2000 liter. Kenapa nggak berendam aja lo di bak tempat wudhu samping musola? Sekalian telan tuh air. Onta aja mana kepikiran lu minum air sampai 2000 liter sehari. Lah dokternya bilang kayak gitu kok, Mang. Woi kampret, bukan 2000 liter. Tuh dokter pasti bilang 2000 mililiter. Ya emang kok, Mang. Kenapa lo bilang 2000 liter? Kan dokternya yang nyuruh gue, Mang. Nyuruh apaan? Agar gue minum air putih kira-kira sehari 2000 mililiter. Nah, kan mililiter. Lah emang mililiter kok, Mang. Lo tadi bilang liter, kelemput. Emang apa salahnya sih, Mang, sama liter? Kan emang dokternya yang nyuruh mililiter. Nah, itu kan... Woi, Wak. Lu kasih paham, Wak. Lama-lama bukan sendal lagi melayang. Sampai ke kaki gue ikutan terbang. Kalau lu mau paham maksud si Anup, lu harus jadi Anup juga, Wak. Maksudnya, anggap aja tuh dokter lagi ngomong nih sama Anup. Bila saudara Anup ingin hidup sehat, jangan lupa makan makanan bergizi, hindari merokok, olahraga teratur, dan perbanyak minum air putih sehari kira-kira 2000 ml. Nah, pas banget tuh, Mang. Kayak gitu emang dokter bilang ke gue. Diam lu, Nup. Jadi dokter nyuruh Anup minum 2000 ml, Wak. Berkat otak jenisnya si Anup nih, akhirnya dia kepikiran untuk mengikuti saran dokter buat minum air putih sebanyak 2000 ml, Wak. Sialan lo, Wak. Bukannya bikin clear, malah makin lo pelintir. 2000 ml, Wak. Mililiter. Si Anup mililiter. Nah, kebangetan kalau lu masih nggak paham. Oh, mililiter di otaknya nih kampret. Mililiter. Nah, jadi 2000 mililiter. Hah, Masa gitu aja nggak ngerti, Mang?
Oh, masa gitu aja kita nggak ngerti, Wak? Berarti yang bego itu kita. Sama tuh dokter, Wak. Yang jenius, ya jelas si Anu dong. Nggak perlu memuji berlebihan, Bang. Gue biasa aja kok. Tali buat ngikat kambing kurban kemarin, masih lu simpen kan, Wak? Nih, Buat apaan, Bang? Mungkin cuma ini permintaan gue. Dan gue mohon agar Bu Suster bisa memahami gue saat ini. Bu Suster mau kan berjanji buat mengabulkan keinginan gue? Kalau emang itu bisa membuat Mbak Siska bahagia, saya berjanji, Mbak. Makasih, Bu Suster. Bang Anu. sepertinya acara akad nikah sudah bisa kita mulai, Pak Ustadz. Boleh? Ngomong-ngomong mempelai wanitanya apakah sudah bisa dihadirkan? Bentar gue jemput Pak Ustadz. Udah siap, Dik? Udah, Bang. Lu jangan lama-lama natap wajahnya Siska. Ntar malah jatuh cinta. Benar, Noob. Ingat yang di sebelah. Nggak sampai gitu juga kali, Bang. Saya percaya kok sama Bang Anu, Mang. Waktu gue datang lagi ke kampung ini, gue sadar kok banyak orang-orang yang beranggapan kalau gue itu pasti kepingin balik lagi sama Bang Anu. Tapi percayalah, Sus, gue ke kampung ini cuma ingin meminta maaf ke Bang Anu, karena dulu gue egois. Sampai-sampai gue tega ninggalin Bang Anu, yang dia sendiri nggak tahu kesalahannya apa. Dan kebetulan Bang Igong juga cerita ke gue kalau Bu Suster sepertinya suka sama Bang Anu. Kemarin waktu gue jumpai Bang Anu banyak berubah menjadi lebih baik. Dan itu pasti karena Bu Suster. Percayalah, Sus, itu tandanya Bang Anu pasti jatuh hati sama Bu Suster. Soalnya Bang Anu hanya akan menuruti apa keinginan wanita yang dia cintai. Dan wanita itu pasti Bu Suster. Bu Suster mau kan bantuin gue buat nebus dosa-dosa gue ke Bang Anu? Maksud Mbak Siska, terima Bang Anu apa adanya, Sus. Bang Anu sudah sangat menderita oleh gue. Jangan pernah hancurkan hati Bang Anu. Gue baru akan merasa bahagia kalau Bang Anu juga bahagia. Mungkin cuma ini permintaan gue. Dan gue mohon agar Bu Suster bisa memahami gue saat ini. Bu Suster mau kan berjanji buat mengabulkan keinginan gue? Kalau emang itu bisa membuat Mbak Siska bahagia, saya berjanji, Mbak. Makasih, Bu Suster. Tapi maaf sebelumnya, Mbak. Apakah Mbak Siska ikhlas menginginkan ini semua? Gak usah khawatir, Sus. Gue sangat ikhlas kok. Kan tadi gue udah bilang, gue akan bahagia kalau Bang Anu juga bahagia. Lagian gue sekarang kayaknya sudah menaruh hati sama seseorang kok, Sus. Oh iya, Mbak. Kira-kira siapa nih laki-laki yang beruntung itu? Bang Igong, Sus. Terus terang gue nggak nyangka si Kampit sekarang masih hidup, Wak. Kampret lo, Wak. Mulut lu kalau ngomong. Suka bener. Ya kan bener, Wak. Waktu dia masuk rumah sakit, penyakitnya nggak kaleng-kaleng, Wak. Untung aja ada yang mau ngedonorin. Gimana bang? Cocok? Tadi dokter nyaranin gue buat perbanyak minum air putih, Gong. Soalnya ginjal gue kurang begitu sehat. Jadi nggak bisa bang? Gue bisa kan minta tolong ke Bu Suster. Minta tolong apa, Bang? Kalau nanti Siska udah pulih, gue minta Bu Suster jangan beritahu ke dia kalau gue pendonornya. Soalnya Siska udah sangat terbebani oleh kesalahannya ke Bang Anu. Dan gue nggak mau menambah beban dia lagi karena ngerasa punya utang budi ke gue. Bu Suster bisa kan? Bisa kok, Bang. Saya terima nikahnya Siska binti Rojak dengan mas kawin tersebut. Sah? Sah! Cinta itu emang misteri. Dia akan menemukan jalannya sendiri tanpa harus didasari oleh balas budi. Mbak Siska pasti bakalan bahagia. Karena sudah mendapatkan laki-laki pilihan yang berani bertaruh nyawa, memberikan kesempatan agar Mbak Siska bisa bertahan.